Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Spasi yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar bersama bintang tamu kita Ustadz Imam Mokhtar, Juri MTQ Jawa Timur. Ustadz, bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah sudah sehat-sehat selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah Ustadz, pada pagi hari ini kita akan membahas seputar bacaan gharib dalam Al-Quran. Sebenarnya bacaan gharib itu yang seperti apa sih Ustadz? Begini Ustazah dan pemirsa yang budiman, untuk bacaan gharib itu memang bacaan yang nyeleneh, bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah. Jadi nanti akan saya jelaskan dan saya contohkan bagaimana bacaan gharib itu yang sebenarnya yang sesuai dengan ulumul Quran. Sebenarnya kalau dalam Al-Quran itu kan ada banyak Ustadz. Kalau yang sering kita temui itu seperti apa contohnya? Banyak sekali, termasuk kalau kita membaca Yasin, biasanya Yasin dan surah-surah pilihan itu ada sakta di situ. Kalla bal rana ala qulubihim, dan seterusnya. Itu termasuk sakta, itu bagian dari gharib. Dan yang umum terjadi di masyarakat itu Ustadz, membaca Al-Quran itu sekedar membaca. Apakah salah jika tidak memahami bacaan gharib ketika kita sedang membaca Al-Quran? Ya, ini pertanyaan yang bagus Ustazah. Memang di masyarakat itu yang penting baca itu sudah bagus, sudah punya nilai plus. Tapi sebenarnya ulumul Quran itu, baca Quran itu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi ketika kita tidak memahami ilmu tajwid, tidak belajar, asal baca aja, biasanya banyak terjadi kesalahan dan itu tidak sadar. Kalau ingin baca yang bagus dan benar, tentunya kita harus memahami ilmu tajwid, termasuk gharib. Jadi tajwid saja yang dasar, itu kalau belum mempelajari gharib, masih ada yang salah. Di tajwid dasar itu gharib belum ada. Ketika nanti, kalau ada harokat fathah dibaca A, berarti seluruh Al-Quran dibaca A. Padahal di dalam Al-Quran itu ada bab gharib, termasuk imalah. Kalau seandainya orang baca itu hanya sebatas dasarnya saja, nggak mempelajari ilmu gharib, itu bacanya contoh begini, ada lafaz Bismillahi majraha wa mursaha, dikira betul ro di fathah itu ro, padahal itu bacanya imalah, mestinya dibaca re. Bismillahi majriha wa mursaha, itu. Dan itu kalau nggak belajar ilmu tajwid nggak tahu. Jadi hanya ini alif ba ta kalau di fathah, ba kalau di kasroh, bi kalau di rumah, bu. Di masyarakat biasanya sebatas itu. Kecuali sudah meningkat di madrasah diniyah, di pondok pesantren, biasanya sudah mulai mengenal ilmu tajwid. Tapi kalau belajarnya otodidak, terkadang terjadi kesalahan, tidak mengerti. Itu pentingnya ilmu tajwid, termasuk gharib itu penting Ustazah. Nah, seperti itu ya Sobat Spasi. Jadi kita belajar itu memang harus dengan guru-guru yang tepat. Nah, ini nanti kita akan coba mendengarkan contoh dari Ustadz Imam Mokhtar. Bisa dicontohkan Ustadz? Insya Allah mulai sekarang ya? Nggih, bisa. Ini ada lembar contoh-contoh gharib, walaupun nggak semuanya di dalam Al-Quran dijelaskan, tapi minimal sudah mewakili beberapa contoh bacaan gharib. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim. Itu ada gharib di situ, fi qirta, yang mestinya ro
sukun atau ra mati didahului kasroh itu tarkik mestinya, fil mestinya begitu di dalam kaidah ilmu tajwid yang umum. Tetapi dalam bab warib itu tidak dibaca tarkik, tapi sebaliknya dibaca tafkhim, tebal, karena menghadapi huruf istilah berupa po. Nah, huruf istilah itu ada berapa? Ada 7 terkumpul dalam lafaz khussodo tingkil. Nah, poknya katut. Berarti ro sukun didahului kasroh yang mestinya dibaca tipis atau tarkik fiqir, malah dibaca tebal tafkhim fiqir po, karena menghadapi huruf istilah tadi. Yang selanjutnya, yang berikutnya, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ini waridnya terdapat pada lafaz majriha, yang kaidah umumnya ro itu kalau di fathah dibaca ro, tetapi di sini dibaca re, dibaca imalah. Itu menurut Imam Asim riwayat Hafiz yang kita ikuti mayoritas di Indonesia. Berikutnya lagi ada ismam. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Di mana waridnya ini terletak pada lafaz la ta'manna, yang kaidah biasanya hanya la ta'manna dibaca dengung saja, tetapi di sini dibaca ismam. Asal katanya la ta'manna itu la ta'manuna, tapi orang Arab membacanya bukan la ta'manuna, tapi dibaca ismam, hanya diperagakan dalam bentuk bibir. Jadi la ta'manna, mencucu memperagakan manuna tadi. Nah, itu bab warib. Kemudian selanjutnya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Lafaz bi'salismu itu tulisannya bi'sal ismu, tetapi membacanya bi'salismu. Ya, jadi dinakal. Itulah yang namanya gharib seperti itu. Tidak sesuai dengan kaidah. Bacaan gharib itu bacaan Al-Quran yang tidak sesuai pada kaidah yang umumnya, tapi ada perbedaan, bacaan yang nyeleneh, bacaan yang berbeda. Selanjutnya a'jamiyyu wa arabi. Ini tulisannya a alif double 2, hamzah double 2. Yang pertama dibaca a seperti biasanya, yang kedua dibaca taswil antara alif dan ha. Jadi bukan a, bukan a ha, tapi antara alif dan ha, tengah-tengahnya yang alif kedua. Pertama a, kedua tasydid. A'jamiyyu wa arabi. Itu cara bacanya. Kemudian yang selanjutnya, qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu gharibnya terdapat pada saktah kalla bal rona,
bal itu berhenti sejenak tanpa bernafas, itu namanya bacaan saktah. Ini terdapat pada surah Yasin. Biasanya di kampung-kampung saya sering ikut ketika yasinan, undangan di kampung-kampung atau rutinan, itu bapak-bapak maupun ibu-ibu bacanya biasanya nggak saktah seperti itu. Karena kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, tanpa saktah. Itu berarti keliru sebenarnya. Dan ini harus dipelajari, harus dibenarkan biar kualitas baca Quran semakin bagus dan menjaga kemurnian Al-Quran. Kemudian selanjutnya, am lahum syirkun fis samawat ituni bi kitabim min qabli hada au asaratin min ilm. Kalau diwakafkan pada fis samawat, lanjutnya ituni. Tapi kalau diwasolkan fis samawati tuni bi kitab, ada perbedaan ketika tingkah wakaf dan wasol. Kalau wakaf seperti tadi fis samawat wakaf, kemudian ituni, bukan utuni atau ituni, bukan. Jadi ituni dibaca mat panjang 2 harakat. Kalau wasol fis samawati tuni, itu bedanya. Selanjutnya, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Lafaz wa yabsutu pakai shad tulisannya, tetapi bacanya dibaca sin, bukan wa yabsutu tetapi wa yabsutu. Nah, ini kalau tidak dipelajari tajwid bab gharib, ini nggak tahu karena tulisannya lafadznya shad, orang baca mesti wayab sufu, yang betul wayab sufu. Nah, barangkali ini suatu tambahan ilmu bagi kita semua, bagi yang pemula. Kalau bagi yang sudah senior, alhamdulillah insya Allah sudah menguasai semua dan tinggal mengembangkan, membantu kami sebagai penyuluh agama, bareng-bareng nanti membina Al-Quran di masyarakat. Tentunya untuk pertemuan kali ini sekian dulu. Insya Allah masih banyak ulumul Quran, bab gharib maupun yang lain yang belum disampaikan karena waktu yang terbatas. Sekian dari kami, saya kembalikan ke Ustazah. Ada kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Sobat Spasi yang dirahmati Allah, sedikit ilmu yang tersampaikan pada pagi hari ini semoga semakin meningkatkan kualitas kita dalam membaca Al-Quran, yang nantinya akan meningkatkan keridhaannya Allah terhadap kita semuanya. Amin. Dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustadz. Terima kasih. Oke. Jadi lah, sip. So, naik si akeh mau sih setelan.